seperti ini isinya nanti. Sebentar. Information gathering, sebentar. Tadi saya sudah download. Sebentar. Oh ini ya. Nah ini information gathering. Nah di sini Anda akan dikenalkan dengan tool-tool yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Di antaranya adalah ini network mapping dan Zen mapping. Network mapping ini tool untuk mapping port ya, tetapi modenya adalah mode teks. Sedangkan Zenmap ya mode GUI. Ya, silakan Anda pilih salah satu, dua-duanya sama. Ya, kalau saya ya, lebih suka yang mode teks, lebih cepat. Kalau mode GUI silakan, kalau tidak familiar dengan mode teks silakan gunakan mode GUI. Nah, untuk menjalankannya ya silakan dibuka Kali Linux. Coba ya saya praktekkan ya. Ya, saya buka Kali Linux. Apakah komputer saya bisa dilihat? Desktop saya? Halo? Bisa, Pak. Oke, saya buka di komputer saya Kali Linux ini. Ya, sekalian saya buka dua. Ya, saya buka dua untuk testing. Ya, satu Kali Linux, satu Debian. Satunya Debian ini. Nah, ya tinggal kita tunggu. Ya, kita tunggu dulu. Oke, sebelah kiri Kali Linux, sebelah kanan saya buka Debian. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah itu ya, caranya untuk membuka ya Nmap dan Zenmap ya itu ada di Kali Linux, menu applications ya, kemudian cari information gathering. Nah, ini ya. Ya, hari ini kita membahas tentang information gathering, yang mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan hacking. Oke, kita lihat lagi di komputer saya. Nah, sudah siap nih. Saya buka root, passwordnya root. Nah, yang Debian juga begitu, root, passwordnya root. Oke, saya pastikan IP address-nya. Dan dua OS ini ya bisa terhubung melalui network. Saya cek dulu. Debian IP-nya ini 192 di tempat saya. 192.168.74.138. Sedangkan Kali Linux ya coba saya cek. Ya, di komputer saya itu 192 ini ya, 192.168.74.133. Ya, jadi lawannya 138, Kali Linux 133. Oke, kita lihat di applications nih ya. Applications ya, kemudian information gathering nomor 1. Ya nih, information gathering di sana ada Nmap, ini kan. Kemudian di bawahnya ada Zenmap. Ya, ada Nmap, ada Zenmap. Oke, kalau dibuka, nah seperti ini. Ya, ini Nmap. Ya, atau langsung dari terminal. Nah, bikin Nmap. Nah, seperti ini. Oke, bisa diterima. Halo? Oke, sambil contoh. Nmap, ya, localhost. Ya, jadi saya ingin melihat port berapa saja yang terbuka di Kali Linux. Ya, di komputer Kali Linux itu sendiri. Tidak ada yang terbuka. Ya, artinya di Kali Linux ini tidak ada layanan yang dijalankan. Nah, coba saya jalankan layanannya. Ya, saya ambil contoh ini. PTC ini .d, ya, telnet misalnya ya. Sorry, telnet. Misalnya. Ya, stop. Oh, nggak ada. Bentar, saya ganti aja. Saya ganti SSH. Ya, SSH stop. Nah, seperti ini. Ya, SSH itu jalan di port nomor 22.
Ya, sambil contoh lagi etc ini.d misalnya, ya Apache misalnya, ya Apache jalan, oke. Nah, sekarang saya mulai lagi, nmap localhost. Nah, sekarang terbuka, port 22 dan port 81. Saya jalankan lagi coba, saya jalankan lagi FTP. Oke, FTP nggak ada, saya pakai VS FTP, nggak ada, Open FTP. Oke, nggak ada, sebentar saya cari. dpkg -l grep FTP. Ya, di sini ada FTP. Nah, sebentar ya. Nah, ini FTPD. Nah, ini ada Advanced FTP. Nah, saya contoh. Saya jalankan sekarang. etc init.d FTPD. Oh, ternyata tidak ada. Bentar, saya cari lagi. Sebentar. dpkg -l grep FTPD. Oh, tidak ada. Bentar, saya cari FTPD. Nah, ini paketnya. Add FTPD. Oh, ada add-nya ya. Add FTPD. Oke. Nah, sekarang saya jalankan. Add FTPD. Ya, start. Oke, sekarang saya jalankan lagi. Nmap localhost. Oh, ini tadi nggak jalan ya. Ini sudah start. Add FTPD. Oke. Saya ini dulu ya. PS -AX. Ini Anda tahu ya perintah-perintah ini ya. Ya, grep FTP. Oh, ternyata tidak jalan tadi. Nah, itu berarti bukan aplikasi. Ya, berarti bukan aplikasi. Di sini belum ada. Kalau mau menginstal, ya gampang aja. apt short misalnya ya. Ya, FTPD. Ya, saya cari. Nah, di sini ada. Nah, sambil contoh. Saya pakai ini aja Pro FTPD. Nah, ini Pro FTPD. Ya, ini ya, saya pakai ini ya, Pro FTPD. Saya install apt get install. Pro FTPD. Package-nya ganti. Oke. FTPD is a virtual package provided by ini. Pro FTPD /basic. Oke. Oke, yes. Nah, gitu kan ya, kalau misalnya. Oh, ada yang tidak ada. Apa ini? Fail to fetch something. Ya, coba apt get update. Nah, ini butuh waktu ya. Butuh waktu. Kalau mau menginstal layanan ya di Kali Linux. Tapi biasanya Kali Linux tidak diinstal layanan. Ya, justru dia mencari target. Di sini targetnya di Debian. Nah, di Debian. Ya, coba. Tapi saya beritahu ya Anda cara menginstal layanan di Kali Linux. Ya, seperti ini. Tapi butuh waktu ya. Anda harus terhubung dengan internet. Tapi tidak semua layanan ada ya. Ya, seperti tadi ada yang tidak berhasil. Nah, Anda harus menyesuaikan untuk melakukan update distro itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Ya, coba saya ulang lagi. Kita tunggu beberapa saat. Masih belum selesai. Halo, masih terdengar suara saya? Saya masih, Pak. Oke. Ya, nanti silakan dilihat, nanti dicoba sendiri. Ya, saya demokan. Coba. Oke, ini belum selesai. Bentar, ini tunggu update. Ya, mudah-mudahan
yang tadi fail untuk mencari paket Pro FTPD, ya itu bisa tercover ya dengan update yang barusan saya lakukan. Nah, sambil menunggu itu, ya saya beralih ke Debian. Nah, kalau di Debian, ya sama caranya Nmap, ya Nmap localhost. Melihat layanan di dirinya sendiri, ya. Kan pakai localhost kan ya? Localhost. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 21, 22, 23, 631. Ya. Nah, ini saya ambil, ini saya teruskan lagi yang tadi. Ya, mudah-mudahan bisa terinstall. Oke. Nah, terinstall ya, ini ya. Nah, ini terinstall. Oke. Nah, yang di Debian ini ya ada 4 layanan FTP port 21, ya kemudian SSH port 22, Telnet port 23, ya kemudian internet printing ya 631. Nah, ini sudah jalan, coba Nmap lagi di Linux. Ya, masih belum keluar, ini saya jalankan, ini .d Pro FTPD, Pro FTPD. Nah, ini start. Nah, start jalan ya. Coba saya Nmap lagi. Nah, sekarang muncul port nomor 21. Oke. Halo, bisa diterima? Port 21 dan port 23 keluar. Bisa terima ya? Ya, bisa Pak. Nah, apakah saya bisa melihat Debian dari Kali Linux? Ya bisa, nggak ada masalah. Nmap, ya, tinggal diarahkan saja ke IP-nya Kali Linux, Debian 192, 168, berapa lagi ya? 13 berapa lagi? 138 ya. Oke. 138. Tinggal di enter gini. Nah, ini saya bisa melihat di sini. Ya. Servis yang jalan di IP 138 Debian Linux. Kelihatan di Kali Linux. 21, 22, 23. Oke, saya terima ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, apakah ini bisa kita jalankan dengan Nmap? Ya bisa. Ya, tinggal dijalankan aja di sini. Ya, klik, kemudian information gathering, cari Nmap. Ini Nmap. Caranya sama. Ya, caranya sama. Tapi bedanya adalah kalau Nmap berbasis GUI. Nah, ini kan berbasis GUI ya. Targetnya tinggal kita ketik aja IP address-nya 168.74.138. Nah, gitu kan. Nah, kita scan ini, klik scan, enter. Nah, sama outputnya. Ya, ini. Nah, kita scan. Ya, sama dengan Nmap. Ya. Nanti yang muncul adalah ya port berapa saja yang terbuka. Ya. Ini ya. Ya, ini. Kemudian ini targetnya 138. Ya. Ini kok muncul banyak karena ada tambahan ini, ada tambahan option T4 min A min B dan seterusnya. Kalau saya hapus, ya seperti tampilannya Nmap yang tadi kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini sama kan? FTP, SSH, Telnet. Bisa diterima? Halo? Oke ya? Ya, bisa Pak. Oke. Ya, bisa Pak. Oke, berikutnya. Ya, sama dengan tadi ya, berikutnya. Ya, nanti silakan dicoba ya. IP address-nya berapa, targetnya, kemudian tambahkan min O besar. Ya, apa dampaknya min O besar ini? Ya, ini pakai Nmap ya. Apa dampaknya kalau pakai O besar? Nah, di sini saya ganti. Ya, saya tambahkan option min O besar. Nah, akan keluar informasi yang berupa OS. Ya, operating sistemnya Debian. Ya, keluar ini. Ya, keluar operating sistemnya. Jadi nomor portnya berapa yang terbuka, keluar ini. Running Linux 3.
ya 3X atau 4X ini keluar. Ya, jadi ketahuan ya si Debian si target pakai operating system apa. Nah, kalau sudah tahu operating systemnya, tinggal kita cari ya apakah operating system itu sudah ada service pack-nya. Kalau belum ada, nah, baru bisa kita hack. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan. Nah, keluar operating system. Seperti ini tampilannya ya, yang tadi ya. Nanti Anda lakukan sendiri. Ya. Saya itu coba lagi yang ini, Nmap. Ya. Untuk protokol, MinP itu protokol, nomor portnya adalah 1 sampai 65535. Ya, kemudian MinT4, ya. MinT4 ini dipakai untuk scanning. Ya, scanning ya, untuk scanning. Ya. Coba saya demokan. Kita pakai Nmap. Ya, ini saya tutup, kita ganti Nmap. Ya, close anyway. Nmap ya tadi min P 1 sampai 6553 ya 5 min T4 scanning ya kita arahkan ke IP target IP-nya Debian Linux enter. Nah itu keluar ya jadi nggak ada bedanya dengan tanpa min P1 sampai 6535 karena yang dicek adalah port antara 1 sampai 65535 kan sama ya. Ya, tapi kalau saya tambahi ya min O besar seperti tadi, nah seperti ini. Ya, ada tambahan informasi yang lain ya yaitu berupa operating system ya dari target. Ini kan operating sistemnya luar ini. Ya. Operating sistemnya adalah ini. Ya. Linux dan seterusnya. Ya. Coba kalau saya buka Windows, ya, apakah benar operating sistemnya nanti Windows? Coba. Ya, saya buka dulu Windows XP. Ini Windows XP ya. Nah, ini saya buka Windows XP. Ya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, cepat jalannya ya. Password. Oke. Sekarang saya cek dulu IP address-nya. Ya, IP address-nya saya cek IP config. Nah, belakangnya adalah berapa ini? 132. Ya betul ya? 132. Oke, 132. Ya, sekarang saya balik lagi ke sini. Ya, saya ganti 132. Enter. Ya. Nmap 1 sampai 65535 ya, min O operating system dari IP 132. Ya, Windows XP. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, kalau agak lama ya bisa dicoba untuk nah ini sudah kelihatan. Nah, yang terbuka di Windows XP ini ada port lumayan banyak ini yang terbuka. 21 FTP, 25 SMTP, 80 HTTP, 135 Microsoft Word, Microsoft RPC, ya remote prosedur, ya. Kemudian 139 NetBIOS, ya untuk file sharing, ya 443 HTTPS, ya 3306 MySQL. Ya, kemudian operating sistemnya, nah ini kelihatan Microsoft Windows XP, ya. Kemudian di sini Microsoft Windows XP Service Pack 3, ya. SP2 atau SP3, nah itu ya, kelihatan ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Bisa diterima? Bisa Pak. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, berikutnya, ya silakan dicoba ya sesuai dengan modul ini. Ya, apa efeknya jika kita beri option? Ya, dengan cara yang sama nanti di ZenMap juga begitu. Tapi tampilannya pasti sama. Ya, satunya adalah text mode, satunya adalah
GUI. Berikutnya adalah ini, still scan. Ya, still scan. Nah, di sini ada keterangannya. Ya, kalau Anda di Jarkom sudah belajar ya tentang three-way handshake ya di TCP, ya di mana dua komputer yang sedang berkomunikasi, ya itu ketika mereka membentuk komunikasi, sebelumnya mereka melakukan ya proses yaitu membentuk koneksi melalui three-way handshake. Ya, ada 3 cara untuk membentuk koneksi. Yang pertama adalah ya, kirim paket namanya sync, SYN, synchronize. Lawan komunikasi yang akan membalasnya dengan paket sync dan ACK, synchronize dan acknowledgement, ACK. Kemudian lawannya membalas lagi dengan ACK, acknowledgement. Nah, still scan itu ya merusak komunikasi antara dua komputer atau dua device jaringan yang sedang membantu koneksi. Dengan cara apa? Dirusak ini komunikasinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan paket namanya RST, reset. Direset oleh pihak ketiga, oleh hacker. Nah, gitu ya. Ini namanya still scan. Ya. Nah, ini kan tadi yang saya bicarakan, sync kemudian dibalas dengan sync ACK, ya. Nah, ini direset oleh pihak ketiga, oleh hacker atau attacker. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan Nmap. Ini perintahnya. Ya, perintahnya ini. Ya, Nmap, ya, min S kecil, S besar. S besar itu maksudnya sync. Ya, S-nya adalah still ya. Still, ya. Jadi pakai sync-nya di still, ya, atau dibelokkan, gitu ya. Dengan cara apa? Direset, ya. Gitu ya. Ya, min S kecil, S besar, min T4, kemudian targetnya. Coba saya praktekkan. Ya, saya gunakan Kali Linux. Ya, saya targetkan ke Debian saja. Ya, ini saya ganti. Min S kecil, S besar. Ya, still sync. Min T4. Ya, T4 itu scan ya, scan. Oke, saya enter. Nah, ya, memang tampak ini nggak kelihatan. Ya, tetapi dari sisi Debian, ya, dan komputer yang terhubung dengan Debian, ya, itu akan akan dikacaukan atau akan diganggu ya komunikasinya. Ya, kira-kira gitu ya. Ya. Ini namanya adalah ya still scan. Ya, kemudian berikutnya nanti silakan dicoba nih pakai ini min S kecil, S besar. Boleh kita tambahin min P kecil 1 sampai berapa? Barang 65, 35 ya misalnya, kemudian targetnya. Nah, ini silakan dicoba. Yang berikutnya adalah search exploit. Pak izin Pak. Iya, silakan. Pak tadi kan targetnya ke Debian ya Pak. Ya. Nah untuk di Debian pengaruhnya apa ya Pak? Bisa dilihat nggak? Mohon izin Pak. Di Debian tidak ada, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan di Debian. Ya, kalau misalnya kita ingin tahu, ya di Debian nggak kelihatan, Mas. Ya, jadi tampak normal saja di Debian. Ya. Root. Berarti sistem komunikasinya aja yang terganggu ya Pak? Atau gitu? Iya, betul. Komunikasinya saja yang terganggu. Ya, misalnya ya. Ya, cuma ini mengganggunya adalah ketika Debian komunikasi dengan komputer lain, ya, yang sedang membangun koneksi. Ya, sambil contoh. Tapi share screen-nya mati. Ya, apa? Share screen-nya mati. Share screen-nya mati Pak. Oh iya toh, share screen-nya mati. Iya. Oh iya toh. Iya Pak. Iya Pak, nggak kelihatan Pak. Bentar. Bentar saya cek. Oke, sudah ada Pak. Oh, sudah ya? Sudah ya? Sudah ada ya?
Oke. Nah, misal Debian dengan Windows XP. Ya, berarti 132 ya. Nah, begini ya. Ya, coba nggak kelihatan ini. Ya, ini mau saya ganggu. Ya. Nah, seperti ini kan diganggu ya. Ya. Nah, di sini tampak dari sini ke sini agak sedikit goyang. Ya, gitu ya, agak sedikit Itu ya goyang. pingnya berapa? Berapa? Iya, pingnya jadi besar ya, Pak? Iya, betul. Ya. Ketika saya ganggu tadi agak goyang dia. Ya, cuma dari sisi Debian tidak akan sadar bahwa ya ada seseorang yang berusaha untuk melakukan steal scan. Ya. Karena steal scan ini hanya men-scan ya. Tidak sampai ke tidak sampai ke perubahan file atau apapun gitu ya, tidak merusak sistemnya Debian. Ya. Oke. Itu pingnya besar itu mentara atau gimana ya, Pak? Kenapa? Untuk pingnya kan besar, internetnya kan terganggu jadi lambat ya, pasti sementara atau gimana ya, Pak? Ya kalau networknya kenceng ya, kemudian ketika diganggu, ini kan gangguannya nggak seberapa besar. Ya, nggak seberapa besar kan. Ya, mungkin terasanya tidak terlalu ini berbeda ya dengan kondisi yang tidak ada still scan ya. Tetapi nanti ketika ada di praktikum berikutnya ya ada yang namanya ping of death ya, pasti akan terasa sekali ya, akan terasa sekali. Oke, disamatikan dulu ya. Tapi intinya pada praktikum ini adalah bagaimana cara Anda untuk menggunakan tool itu ya. Itu ya, cara menggunakan tool ini. Ya, Pak. Oke, saya teruskan dulu ya. Searchploit. Ya, Searchploit ada di mana? Di sini application, kemudian exploitation tool. Ya, kemudian Searchploit. Ya, seperti ini ya, ada di sini Searchploit. Ya, kemudian kita coba ini. Searchploit Windows misalnya begitu. Ya. Coba kita cek di Kali Linux. Ya. Klik. Kemudian nomor berapa ini? 8 ya. Nomor 8. Searchploit. Nggak kelihatan saya. Kecil-kecil. Oh itu. Nah, ini Searchploit. Nah, ini. Nah, gitu ya misalnya ya. Searchploit. Ya, tinggal diketik aja. Ya, Searchploit Windows misalnya begini. Nah, di sini kita akan melihat ya, kita mau mencari ya berbagai macam Windows ya dengan vulnerability-nya ya, dengan kerentanannya. Ya, di sini banyak sekali listnya. Ya. Nah, di sini disebutkan ada Windows, ada Yahoo ya, dan seterusnya. Yahoo Messenger, ya banyak ya. Nah, silakan Anda amati ya, nanti diamati ya apa saja yang ada di sana ya. Termasuk ya Windows ada di situ ya. Windows 2000, Windows XP, ya. Windows apalagi nih? Windows Mobile ya. Windows 7 ya, Windows 2003 ya, Windows 10 ya. Windows 7 profesional ya. Dan seterusnya. Windows.net ya, kemudian Windows NT ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini informasi saja yang ini ya. Informasi sistem-sistem yang memiliki kerentanan ya. Kalau Windows XP Service Pack berapa, silakan dicek. Kerentanannya ada di file apa. Ya. Itu inti atau makna dari ya Searchploit. Oke. Kalau mau Linux, silakan aja diketik. Ya, mudah-mudahan ada Linux. Nah, ada kan? Mau Android, silakan nih, tulis Android. Nah, ada kan? Ya.
dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, itu informasi. Kemudian berikutnya adalah DNS tool. Ya, DNS tool. Ya, salah satunya adalah ini, DNS I6. Ya, DNS I6. Ya, di mana DNS I6 ini ya didevelop menggunakan bahasa pemrograman Perl. Ya, script Perl. Ya, untuk mendapatkan MX. MX itu mail exchange. Ya, mail server. Ya, mail server, kemudian IP address-nya berapa, ya. Ya, kemudian itu masuk ke IP versi 4 atau masuk ke IP versi 6. Ya, nanti kelihatan. Ya, itu namanya ini ya, DNS I6. Ya, DNS 6 ini contohnya nanti. DNS 6 kita targetkan websitenya apa? Ya, coba ya. Ya, langsung. DNS 6. Ya. Ini kemarin ya, kelas ada ini. Coba ini www misalnya ya. Misalnya apa? pens.com misalnya ya. Sorry, pens.id misalnya gini. Nah, ya ini kelihatan ya. DNS 6, nah ini kelihatan. Nah ini, punyanya Pens ya, www.pens.id, IP address-nya ini, 368663 182. Ya, ini ya. Oh sorry, ini, www.pens.id ini, 202.985.176. Oke, saya terima ya. Ya, kemudian DNS I6-nya versinya ini 126. Oke. Mau ambil contoh apa situsnya? Saya ketik di sini. Izin coba Pak. Hah? DNS yang tadi Pak izin Pak. Google misalnya, google.com. Nah, misalnya, nah ini. Nah, keluar ini. Nah, ini contohnya, ya. Google.com punya domain ini, force save search google.com. IP-nya ini 239, ya. Dan seterusnya. Ya. Dan juga bisa kita pakai NS lookup. Nah, ini juga bisa NS lookup. Ya, pens.id. Nah, sama kelihatan juga. Ini 202.985.176. Ya. Saya ingin tahu www-nya berapa IP-nya. Nah, ini. Ya. Ada ini. Itu 176, ya, kemudian IP versi 6-nya ini keluarnya. Nah, keluar dua-duanya, IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Ya, 201 dev 0 885.176. Oke, gitu ya, ya. Untuk DNS. Ya. Berikutnya adalah DNS map. Ya, DNS map. Nah, tool ini membantu kita untuk mendapatkan, nah ini, kalau ada nomor telepon, ya, nomor telepon, kontak, ya, kemudian subdomain, ya, dan informasi yang lain. Ya, kalau ada, ya, itu akan muncul kita dapatkan. Nah, ini DNS apa tadi? Ya, ini ada dia DNS ini ya, DNS map. DNS map. Ya. Saya ambil contoh www.pens.id. Ini ya. Nah, ini. Ya. Agak lama sedikit ya karena mendapatkan informasi nomor kontak, telepon, ya, atau informasi yang lain. Ya, terkait dengan www.pens.id. Oke. Sambil menunggu, apakah ada yang ditanyakan? Barangkali ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Ya, ini sambil menunggu. Saya teruskan sambil menunggu. Ini ada lagi DNS tracer. Ya, DNS tracer. Untuk menentukan ya
di mana domain name ini diberikan. Ya, domain name server ini diberikan. Ya, dan mendapatkan informasi ya terkait dengan pemberian hostname. Ya, jadi www.pensasi.id itu ya diberikan oleh siapa? Ya, itu kelihatan. Ini masih nunggu ya. Nanti silakan Anda coba. Ini saya close dulu ya, biar cepat. Ya, misalnya tadi DNS apa tadi? DNS tracer. Ya, DNS tracer. DNS tracer seperti ini. Nah, itu. Ya. Tracing www.pensasi.id melalui DNS di komputer saya. Ya. Ada 3 retrace tapi yang keluar 1 ya diberikan oleh IP DNS di tempat saya. Ya, di komputer saya ini ya, mendapatkannya. Nah, kalau saya ke Google misalnya ya, ke google.com ya sama ya. Ke google.com yang memberikan adalah 192.168.742. Nah, kebetulan di VMware saya itu ya ada NAT dan NAT itu ada DNS servernya menggunakan IP 192.168.742. Jadi VMware ini ya ada NAT Network Address Translation ya, menggunakan DNS lokal di 192.168.742. Jadi DNS lokal ini memberikan informasi tentang Google. Ini www.google.com. Oke, bisa terima ya. Itu menggunakan DNS tracer. Biasanya tidak banyak dipakai ini, ya. Tidak membantu apa-apa. Jadi yang banyak adalah DNS map, DNS lookup, ya. Kemudian DNS DNS I6. Ya. Terus ada lagi namanya DIG. Ya, DIG ya ini. DIG. Nah, ini. Ya. Saya ambil contoh tadi pens saja www.pens.ac.id. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih lengkap ya, DIG. Ya. DIG ya ini ya. Menggali ya gitu ya. Nah, ini kelihatan ya, konfigurasinya kelihatan. Pens.ac.id ya, IP-nya ini, ya. Kemudian Pens.ac.id itu punya name server ya, ada NS1, 2 dan 3. Oke, saya terima ya. Halo? Ya, name server 1 IP-nya ini 853. IP versi 6-nya ini. Ya, NS2 IP-nya 854. Ya, IPv6-nya ini. NS3 ya 103, 109, 210, 10. Oke ya, saya terima ya. Halo? Masih bisa didengarkan suara saya? Bisa Pak, masih Pak. Oke. Bisa Pak. Kemudian berikutnya ya, LBD tool. Ya, ini singkatannya. Load balancing ya detector. Ya, load balancing detector. Ya, untuk melihat load balancing. Ya. Langsung saja ini. LBD langsung. LBD kemudian nama websitenya. Ya, langsung aja saya cek. Ya. LBD ya. Load balancing detector. LBD. Nah, kelihatan ya. Nah, itu. Cek HTTP ini. Cek HTTP load balancing. Ya, ini jamnya, bla 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 jamnya. Ya, ternyata tidak ditemukan. Kenapa keluar tidak ditemukan? Karena difilter. Ya, difilter oleh admin jaringannya Pens. Oke, saya terima ya. Halo, difilter. Ya. Kalau difilter ini keluarnya not found. Ya. Nah, nanti silakan Anda cari website mana yang kira-kira ya mau ditargetkan yang rentan. Ya, kebetulan www.pensasi.id itu sudah ditanami SSL TLS, ada security-nya. Ya, ada security-nya sehingga
ketika seseorang mau melakukan mapping load balancing detector, ya, tidak akan didapat informasi itu. Oke ya, saya terima ya. Nanti Anda cari ya apa target yang lain. Silakan. Oke, berikutnya langsung berikutnya biar cepat. Haping 3. Ya, ini adalah tool yang sering digunakan. Ya, sering digunakan untuk ethical hacker. Ya, untuk ethical hacker. Ini mirip dengan ping, ya, ping tool, tetapi lebih advance. Ya, lebih advance daripada ping. Ya, tidak sekedar ping, tapi lebih advance dari ping. Ya, ia mampu membypass ya firewall. Jadi firewall itu bisa dibypass oleh Haping 3 ini. Ya, baik yang menggunakan protokol TCP, UDP, ICMP atau tanpa protokol atau raw IP protokol. Ya, langsung aja kita ambil contoh ini. Ya, Haping 3 ya optionnya. Nah, optionnya macam-macam di sini. Ya, optionnya macam-macam. Ada version, ada count, ada interval, numerik dan seterusnya. Langsung aja kita ambil contoh ini. Ya, Haping 3 ya kita arahkan ke IP address yang dituju. Ya, kemudian minus V, ya minus V besar. Nah, V besar itu apa maksudnya ini? Kita cari di sini ini, verbose. Verbose itu informasi yang ditampilkan, ya, yang ditampilkan di apa? Di komputer yang menjalankan Haping 3. Kita ambil contoh sekarang. Ini Haping 3. Ya, saya arahkan ke 192 ke Debian. Ya, Debian tadi 8 ya. Min verbose V besar, enter. Nah, begini. Nah, gini ya. Ya. Jadi ini ngeping ya, tapi tidak sekedar ngeping ya, tapi kelihatan semua di sini. Kalau ping biasa kan kita hanya dapat ini saja kan, time to live-nya berapa. Ya, sama apa waktu. Ya, waktu round trip propagation-nya time berapa. Tapi ini kelihatan semua. ID-nya kelihatan, ya, type of service-nya kelihatan, ya, IP header length-nya kelihatan 40, ya. Kemudian source port-nya kelihatan 0, ya, flag-nya kelihatan, ya, nomor urutnya kelihatan, Windows size-nya kelihatan, ya, kemudian ACK-nya kelihatan, ya, kemudian sequence number-nya kelihatan, ya, kemudian sum ini apa itu yang dipakai untuk mendeteksi dan mengkoreksi error, ya, ini juga kelihatan. Nah, coba bandingkan dengan ping biasa. Nah, ping biasa ya. Nah, ping hanya menampilkan ya IP address-nya berapa yang di ping dan TTL dan waktu. Ya, time to live-nya berapa, round trip propagation time-nya berapa. Ya, sedangkan ping 3 beda. Nah, beda. Ada tambahan informasi yang lain selain round trip propagation time ya dan TTL. Oke, bisa terima ya? Halo, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, di model ini sampai di sini. Ya. Sedangkan pemakaian HP 3 selanjutnya nanti di praktikum berikutnya nanti akan Anda gunakan lagi HP 3 untuk attacking. Ya, untuk attacking. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Halo, ada yang? Ini cukup, Pak. Sudah cukup ya? Ada lagi sebetulnya yang lebih powerful, yaitu OpenVAS. Nah, tetapi di Kali Linux ya, yang baru-baru, OpenVAS sudah digantikan dengan aplikasi yang baru, ya, namanya adalah GVM. Sudah ada di sini. Kalau belum ada nanti silakan diinstal. Ya.
ada di sini, namanya Vulnerability Analysis, ya, GVM. Nah, di tempat saya sudah ada. Nomor 2 ini loh ya, Vulnerability Analysis. Ya. Langsung saya start ya, GVM start. Kalau pertama kali jalan, gunakan GVM Initial Setup. Setelah selesai, baru GVM Start. Nah, seperti ini. Nah, dia membuat sebuah aplikasi berbasis web, ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat, ada di port nomor ini 9392, ya, localhost. Jadi GVM ini singkatannya adalah ini ya, Greenbone, ya, Greenbone vulnerability, ya, mesin, ya, Greenbone vulnerability mesin. Ya, gunanya untuk ini, untuk security assistant menganalisa vulnerability. Bentar, kita tunggu dulu. You might need to refresh your browser once it's open. Ya, coba saya mulai lagi. Bentar. etc init.d apache 2 start atau restart. Ya, sudah saya jalankan lagi. Ya, vulnerability analysis GVM start. Already running. Oke. Ya. Bentar, saya matikan dulu aja. Bentar. Vulnerability analysis. Ya. Ini already running. Oke. Saya jalankan 9392 tadi ya. Localhost .2 sorry 9392. Oh, bukan. Bentar, saya restart dulu aja. etc ini .d apache, saya matikan apache-nya. Apache 2 stop. Saya stop dulu. Kemudian GVM-nya saya stop dulu. GVM ya, stop dulu. Ya. Sekarang saya coba lagi GVM start. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu beberapa saat, nanti langsung keluar browsernya. Nah ini baru keluar. Nah, ini keluar ya. Nah. Oh, baterai saya habis. Bentar. Bentar, baterainya habis. Ya, untuk menjalankan VMware dengan OS yang jumlahnya banyak, ya itu tidak hanya ya menguras memori, tapi juga pemborosan baterai. Ya, baterainya laptop. Oke. Nyala. Nah, ini Anda sudah bisa melihat ini tampilannya? Halo? Ya, Pak, sudah bisa. Saya sign in. Nah, ini keluar. Ya. Nah, untuk menjalankannya, saya coba untuk melihat vulnerability dari Windows XP. Yang ini. Ini mau saya lihat vulnerability-nya. Tadi IP-nya kan 132 ya belakangnya. Ya, caranya gampang sekali. Ya. Caranya gampang sekali. Ya. Anda langsung aja masuk ke ini. Scan, kemudian task, ini ya. Task. Ya, kemudian di dalam task ini ada magic ini loh. Kayak punya Nirmala itu ya.
tongkat magic gitu ya, tongkat ajaib. Nih, Anda ini ya, tongkat ajaib, baru setelah itu task wizard ini. Ya, tinggal arahkan IP-nya ke Windows. 192.168.74.132. Ya, cuma cara ini agak lama ya, karena mencari kerentanan dari IP ini. Dia mengkoleksi semua kerentanan yang ada di IP itu. Nah, dia butuh waktu ya lumayan lama, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, tergantung dari komputer, kecepatan komputernya. Nah ini kemarin saya menjalankan ya di localhost ini sendiri, ya, IP 132. Nah ini butuh waktu yang lumayan lama. Nah ini masih belum jalan, ya. Belum dapat berapa persen pun di sini. Ya, bisa diterima ya. Nah kalau sudah dapat, nanti keluar ini di sini statusnya, keluar warna merah. Nah, Anda klik, ya nanti keluar informasi apa saja yang rentan di Windows XP. Nah ini saya belum bisa mengeluarkannya karena butuh waktu untuk mendapatkan informasi ini ya cukup lama. Ya biasanya 2 jam atau 3 jam baru dapat. Oke, saya terima ya. Cara ini sangat ampuh, ya. Cara ini sangat ampuh ya untuk untuk mendapatkan apa saja kerentanan yang ada di komputer target. Ya. Ini saya nunggu ini. Nah, ini butuh waktu yang lumayan lama. Oke, bisa diterima? Halo? Ya, nanti keluar warna merah kalau sudah 100%, ditunggu ini sampai 100%. Ya, ini kan belum jalan. Ya. Ditunggu sampai 100%. Nah, kalau misalnya Anda pergi, ya sudah, ini matikan aja. Ya. Sekali lagi, ya ini butuh memori yang lumayan besar. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Ya. Di modul ini nggak ada ya. Ya. Ini saya tambahin sendiri. Ya. Di modul tidak ada. Ya. Silakan diinstal sendiri. GVM namanya tadi ya. Greenboon Vulnerability Machine. Oke, saya close. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada ya? Nah, kalau belum ada, silakan dicoba. Ya, seperti yang tadi saya demokan. Ya. Ya. Pengumpulan laporannya ini kan seperti biasa. Ya, ini silakan Anda buat teorinya, ya. Nmap itu apa, Nmap itu apa, gitu ya. Ya, kemudian formatnya seperti laporan yang Anda lakukan ya selama ini. Sudah pernah praktikum kan sebelumnya? Nah, silakan formatnya seperti template dari praktikum-praktikum yang sebelum Anda lakukan sama dengan itu. Nah, yang dilakukan adalah tampilan yang Anda lakukan. Ya. Tampilannya silakan di capture. Ya, silakan ditulis dalam Microsoft Word ya. Kemudian silakan dirubah ke PDF. Ya. Kemudian ada satu orang yang menjadi PJ tanggung jawabnya. Ya, nanti silakan menciptakan atau meng-create Google Drive. Ya. Anda kirimkan link Google Drive-nya ke saya. Nanti saya periksa. Ya, ada berapa siswa di sini? Ada berapa mahasiswa? Coba saya cek ya. 17, Pak. 17 ya, ini ya. Nah, 17. Total 17. Minggu lalu 16, kurang 1. Total 17. Salah satu PJ-nya membuat Google Drive, ya. Teman-temannya ya memasukkan praktikum minggu pertama, minggu kedua, ya di Google Drive itu. PJ-nya laporkan ke saya Google Drive-nya. Oke, gitu ya Mbak ya. Ya, urut-urutannya sama dengan laporan praktikum ya, di mata kuliah yang lain. Ya, saya tidak ada kekhususan urut-urutannya seperti apa. Biasanya kan ini kan
judul, ya judul praktikum, kemudian tujuan, itu kan alat-alat, kemudian prosedur, ya menjalankan praktikum, ya. Kemudian yang didapatkan selama praktikum apa, ya. Berarti kalau yang ini, ya, Anda lakukan tampilannya apa, outputnya Anda capture. Ya, kemudian di bagian terakhir ada ada analisa, ya silakan Anda analisa kesimpulan. Sudah, ya, silakan ditulis dalam Microsoft Word, rubah ke PDF, ya kemudian PJ-nya menyiapkan Google Drive, ya taruh di situ. PJ-nya melaporkan ke saya link Google Drive-nya. Nanti saya periksa satu persatu. Oke, bisa diterima? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup, kira-kira? Cukup ya? Cukup. Ya. Kalau sudah cukup, silakan dicoba. Ya, saya standby kalau ada yang ditanyakan. Jadi saya matikan dulu ya, ya, karena bikin lemot saya. Ya, apa Pak? Kalau praktikum saya, ya, saya cek 2 kali. Yang pertama saya cek di minggu ke-8. Ya, ke-8. Artinya Anda boleh mengumpulkan praktikum ini minggu depan, boleh 2 minggu lagi, terserah Anda. Pokoknya minggu ke-8 saya cek, kalau minggu ke-8 berarti praktikum hari ini sampai praktikum minggu ke-7, gitu kan ya? Ya. Nah, sebelum minggu ke-8 ya praktikum minggu ini sampai minggu keberapa? Minggu kedua ya? Minggu kedua sampai minggu ke-7 ya. Pastikan sudah komplit ya. Pengecekan kedua adalah kenapa? Betul, betul. Nah, pengecekan yang kedua adalah di minggu ke-15. Saya cek lagi di minggu 15. Berarti yang saya cek adalah minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Oke, bisa terima ya? Baru setelah itu minggu 16 post test. Nah, gitu. Oke, bisa diterima? Ya. Silakan Anda atur sendiri ya. Mau dicicil setiap minggu diupload silakan, lebih enak ya. Tidak membebani Anda ya. Mau dikerjakan di minggu ke-7 langsung ya silakan, terserah. Silakan di manage sendiri-sendiri. Ya, pokoknya yang saya cek ya komplit, kemudian isinya ya bagus ya sesuai dengan yang saya demokan atau sesuai dengan yang harapan saya atau lebih dari harapan saya nilainya bagus. Plus ya, plus juga nanti ada post test ya, ada komposisi penilaiannya. Oke, gitu ya kira-kira ya. Ya, ya sebelum ya Anda melakukan percobaan, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Tidak ada. Tidak ada, cukup ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dicoba yang tadi saya demokan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, silakan dicoba. Kalau misalnya ya tidak ada permasalahan, ya mau dikerjakan ya langsung atau nanti, ya silakan. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, saya standby ya kalau ada yang tanyakan. Dan kalau tidak ada yang tanyakan, ya silakan dicoba. Siap Pak. Oke.